Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah wa man nasara wa wa'ala. Faya ibadallah usikum menafsi bitaqwallah faqad fazrul muttaqun. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Sadaqallahul adzim. Wajib kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian fikih memakai kitab Fathul Qarib Mujib Lima Misah al-Alamah Abu Suja al-Asfahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari kajian kitab ini. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sholawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-terang, yaitu zaman Islam. Harapan kita dimasukkan umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum memasuki kajian kitab, marilah kita tawasulan menyadarkan keilmuan kita agar bersanad ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga marilah kita berterima di Fatihah kita khususkan untuk mu'alif kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmana Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Sebelum memasuki kajian kitab, tidak lupa kita selalu menyandarkan amaliyah kita, karena innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa itkana hijratu lillahi wa lirasul. Harapan kita tidak lain hanya ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah dan mencari syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam mengkaji kitab ini kita melaksanakan apa yang didhawuhi Kanjeng Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dawuh Imam Zarnuji, al ilmu itu tidak akan ada kecuali lil amal. Mal ilmu illa lil amal. Tidak ada yang namanya ilmu kecuali untuk amal. Walaisal amal illa tarkul ajilil ajil. Dan tidak ada yang namanya amal bihi itu kecuali meninggalkan urusan dunia untuk akhirat. Yang dimaksud oleh Syekh Zarnuji, tarkul dunia lil ajil ini zuhud. Tetapi Syekh Zarnuji ketika di dalam kitabnya menulis apa yang dikatakan oleh Muhammad Hasan, beliau mengutip apa yang didhawuhkan Muhammad Al-Hasan, bahwasanya beliau diminta untuk mengarang kitab zuhud, tetapi yang dikatakan malah kitab baik. Sonaftu kitabal zuhdi, kitabal baik. Padahal beliau diminta untuk mengarang kitab zuhud. Ala tusonif kitabal zuhud, dawe Muhammad Hasani, sonaftu kitabal baik, saya telah mengarang kitab jual beli, yakni kesakne sapa ingsun asyuhdu ikut tarkul dunya lil ajil. Tarkul ajil lil ajil, meninggalkan dunia untuk akhirat. Yang dimaksud adalah ikhtiros minal mahrumat wal makruhat, menjaga ngereso amalia dunia dari sesuatu yang diharamkan dan yang dimakruhkan termasuk riba. Jadi di dalam jual belinya itu kita meninggalkan riba dan juga meninggalkan mahrumat, bukan meninggalkan pekerjaan amaliyah jual beli. Maka setiap ikhtiros minal mahrumat wal makruhat, menjaga setiap keharaman dan juga kemakruhan, itu di setiap pekerjaan kita, khidfun, perniagaan kita dan muamalah kita,
bukan muamalah dan tijarahnya kita tinggalkan, tapi menjaga agar tidak tercampur dengan riba, bisa menjauhi mahrumat dan makruhat, karena setiap perintahnya Allah itu menjauhi akan mahrumat, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua mahrumat dan makruhatnya, itulah yang dinamakan ibadah. Dan disinilah ilmu fikih berperan, karena ilmu fikih itu ilmu hal, afdolul ilmi ilmu hal, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal. Dawe Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, bahwasanya sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu hal, bagaimana kita melaksanakan apa yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita melaksanakan wudhu itu wajib untuk sholat. Sholat itu bagaimana tata caranya, itu dibahas di dalam fikih. Puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itulah ilmu hal atau ilmu fikhi. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga ilmu fikih itu, melaksanakan ngetol-ngetolnya fikih. Lah ini kita membahas mengenai fikihnya Imam Syafi'i yang mensyarah madhabnya Imam Syafi'i, disyarah oleh al-alim al-alamah Abu Suja al-Asfahani. Kemarin kita telah membahas mengenai kitab Thaharah utawi kitab sesuci. Di dalam kitab sesuci kita membahas mengenai ayat ilmiah. Ayat itu ada bermacam-macam, ada 7 macamnya. Ayat sama, ma'us sama atau ayat hujan, ma'ul bahri, ayat segoro, ma'ul nahdi, ayat sungai, ma'ul bi'ti, ayat sumur, ma'ul aini, ayat sumber, ma'ul salji, ayat es, ma'ul barodi. Dan macam-macam ayat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun, ghairu makruhin, suci dan mensucikan dan tidak makruh pemakaiannya. Ini maul mutlak. Sifat air itu ada 3. Yang pertama warna, aroma dan rasa. Jika salah satu dari ketiganya ini berubah, bukan lagi maul mutlak. Yang di atas maul mutlak itu yang 3 sifatnya itu masih dikandung oleh air, maka itu namanya air mutlak. Lalu yang kedua tahirun wa mutahhirun wa makruhun istimalu, makruh. Tahir tapi makruh. Tahir boleh untuk sesuci tapi makruh. Contohnya ma'ul musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya ma'ul mustakmal. Ghairu mutahhirin, tidak mensucikan tapi dia tahir. Itu bisa ma'ul mustakmal atau ma'ul muqtaghayyar atau mughayyar, air yang berubah salah satu sifatnya. Duna kulatain atau kulatain, 1-2 kulah atau tidak sampai 2 kulah. 1 kulah itu, 2 kulah itu 500 liter. Yang mana ketika air itu tidak sampai 2 kulah, dia tidak berubah kemasukan najasa atau kemasukan berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, maka dia tidak bisa untuk sesuci. Ataupun 2 kulah tetapi berubah warnanya atau salah satu sifatnya, maka dia tidak bisa untuk sesuci. Contohnya ma'ul qahwah, air kopi, sayi, air teh, air gula dan lain sebagainya. Itu pembahasan mengenai air. Lalu yang keempat adalah ma'un najasut. Ma'un najasut ini mencampurinya najasah. Khalat fihi najasatun, jadi tercampur di dalamnya najasah. Kalau banyak ya enggak, kalau aksar min kulatain ya enggak, selama tidak rubah warna, tidak rubah rasa, tidak rubah aroma. Nah ini sekarang kita mai apa itu, nah yang bawah, nah ini mengenai kulit mayit atau kulit bangkai, artinya mayitah itu bangkai. Ini di luar kotakan. Nah ini faslun tawiki kufasal, faslun tawiki kufasal. Wajuludul mayyitati, wajuludul mayyitati utawi kulit bangkai ikutan huru suci dibagi kelawan dibah. Jadi kulitnya bangkai itu bisa suci jika didibah, disasak. Wajuludul mayyitati utawi kulit bangkai
iku tadhutu suci dibagi kelawan dibah illa kecuali jildul kalbi kulitnya anjing. Kulit anjing itu walaupun ditibah tetap najis. Wal khinziri dan juga kulitnya khinzir. Khinzir itu babi. Juludul mayyitati utawi kulit bangkai iku tadhutu suci dibagi kelawan dibah setelah didibah. Kalau belum didibah gimana ya najis. Illa jildul kalbi kecuali kulitnya anjing. Walaupun didibah kulit anjing ini tetap najis. Wal khinziri lan kulit babi. Wama lan opo-opo tuladu yang terlahir min huma dari karuni. Karuni ini artinya anjing dan khinzir. Terlahir dari keduanya, anak silangan keduanya kalbun wa khinzir. Au min ahadihima utawa min dari ahadihima sawijine karuni. Sawijine karuni itu artinya ya ada silangan antara anjing dan kambing atau kidang ataupun khinzir dan hewan yang lainnya, bisa jadi domba dengan domba. Lah itu juga menjadi najis walaupun ditibah, disasak. Kalau yang najis lagi apa? Wa admul mayyitah. Admul mayyitah, tulang bangkai. Tulangnya bangkai itu juga najis. Maka ketika kita memakai pipa dari tulang sapi atau kebu itu tidak bisa, karena sudah kita tempelkan di bibir. Wa admul mayyitati utawi tulange mayit, tulange bangkai itu juga najis. Wa admul mayyitati utawi tulange bangkai, wa sa'ruha dan juga rambutnya bangkai iku najasun najis. Iku najasun najis, jadi najis. Iku najasun najis illa kecuali tulang dan rambutnya adami. Adami itu manusia. Mayit itu ketika menjadi tulang lalu kita pegang itu tidak najis. Ataupun sa'ruha, rambut dari seorang yang telah mati atau jenazah, itu tidak membuat kita najis. Tapi kalau rambut dan tulangnya bangkai itu najis bagi kita. Nah, ini pembahasan mengenai akan juludul mayyiti atau kulit bangkai. Lalu selanjutnya faslun utawi iki ku fasl. Faslun, nanti dulu saya rubah lagi. Faslun utawi iki ku fasal. Fasal selanjutnya di dalam kitab Fathul Khatib Al-Mujib di Babut Thaharah, di kitab Thaharah itu mengenai akan pemakaian bejana dari emas atau bejana dari perak. Ini pembahasannya faslun utawi iki ku fasal. Wala yajuzu lan ora oleh, wala yajuzu lan ora wenang, tidak boleh opo istimalu awanid dahabi. Istimalu awanid dahabi, memakai bejana dari emas, wal fiddoti dan juga dari fiddah. Fiddah itu adalah perak. Jadi tidak boleh kita itu memakai bejana dari emas dan dari perak. Umpamanya kita memakai bejana untuk wudhu terbuat dari emas atau terbuat dari perak tidak boleh. Atau kita memakai kup itu ya gelas atau ceret dari emas atau dari perak itu tidak boleh. Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan wenang boleh. Wa yajuzu lan wenang opo istimalu gawe ghairihima, selain karuni. Selain karuni itu ya artinya selain dahab wal fiddah, selain fiddah wa dahab, selain emas dan perak itu boleh. Minal awani, dari bejana. Nah,
dari awani. Awan itu bejana. Kita itu tidak boleh memakai bejana yang terbuat dari emas atau dari perak. Bejana itu apa? Tempat untuk wudhu ataupun tempat untuk minum, untuk makan, piring dan lain sebagainya. Tidak boleh itu terbuat dari emas atau dari fiddah. Wa yajuzu lan wenang apa istimalu ghairihima. Boleh memakai selain keduanya minal awani saking pira-pira bejana. Ini pembahasan mengenai bejana yang terbuat dari fiddah emas atau dari perak atau dari dahab emas. Lalu selanjutnya pembahasan di pasal yang ketiga, kitab Fathul Qorib. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal. Wasiwaku utawi siwak, kita tahu kalau di masa kini itu memakai sikat gigi. Tapi di masanya Rasul belum ada sikat gigi yang dipakai siwak. Siwak itu terbuat ataupun berasal dari ranting dahan pohon, namanya pohon siwak, maka dinamakan siwak. Wasiwaku tawi siwak iku mustahabun. Mustahabun itu dianjurkan fi kulli halin, ing dalem setiap keadaan. Fi kulli halin, ing dalem setiap keadaan. Tetapi ada pengecualian, illa kecuali. Wasiwaku tawi siwak itu mustahabun itu artinya adalah dianjurkan fi kulli halin, ing dalam setiap waktu keadaan. Illa kecuali ba'da zawali. Pengecualiannya kecuali itu kita tidak dianjurkan untuk memakai siwak itu ba'da zawal. Lisoim kadwe wong kang poso. Jadi setelah asar mendekat atau menuju ke maghrib, itu bagi orang yang puasa tidak dianjurkan untuk bersiwak ba'da zawali, sawise zawal. Zawal itu artinya bayangan kita setelah sejajar dengan tubuh kita, itu namanya zawal. Itu tidak dianjurkan. Jadi waktunya jam berapa? Setelah asar sampai masuk maghrib. Wawa tawi wa siwak. Yang tidak dianjurkan berarti kan ba'da zawal, setelah asar bagi orang yang puasa. Lisoimi, bagi orang yang soim. Wawa tawi siwak tadi. Wawa tawi siwak fi salasati mawadiin, ing dalam telung keadaan. Fi salasati mawadiin, ing dalam telu mawadiin tawi piro-piro panggonan. Jadi siwak itu dianjurkan di 3 tempat. Asadu tawi luwih banget dianjurkannya kapan? Istihbaban apane dianjurkannya? Asadu istihbaban apane dianjurkannya? Kapan? Indah takalane taghayyuri al-fammi, berubah keadaannya mulut. Umpamanya habis diam lama itu kita nggak berbicara sama sekali, lama, dalam waktu yang lama, lalu kita berbicara. Sebelum kita berbicara, jadi taghayyurul fammi, berubahnya keadaan mulut itu tadi, bibir itu tadi, maka kita dianjurkan bersiwak dulu. Karena apa? Setelah diem lama, kadang-kadang ngambung semerbak, maka dianjurkan untuk bersiwak. Kalau sekarang pakai sikat gigi gak apa-apa, pakai siwak gigi juga boleh. Min azmin, saking azmin itu diam yang lama. Min azmin, saking diam yang lama. Inda taghayyuri, tatkalane tubai famin atau tubahnya taghayyuril fam, tubahnya fam, mulut, bibir. Min azmin, saking diam yang lama. Jadi ketika kita habis diam lama lalu berbicara, mengucapkan satu kalimat atau satu kata, maka kita dianjurkan bersiwak dulu sebelum kita berbicara. Itu asadu istihbaban, luweh banget. Asadu istihbaban, luweh banget. Apa nih istihbaban dan anjurke hale? Indah taghayyuril fammi, yang pertama ketika berubahnya keadaannya
mulut ataupun fam itu yo lambe. Wa ghairi lan sakliyane azem. Wa indal qiyami minan naumi. Nah, yang kedua lebih diutamakan untuk bersiwak indah tatkalane al qiyami, tatkalane jumeneng negake minan naumi saking tidur. Minan naumi tatkalane jumeneng bangun minan naumi saking tidur. Wa indal qiyami, lalu yang ketiga tatkalane al qiyami indal qiyami tatkalane jumeneng ila sholati maring sholat, ketika akan melakukan sholat. Jadi siwak itu mustahabun fi kulli halin, ing dalam setiap keadaan. Di setiap keadaan kita dianjurkan untuk bersiwak, ila kecuali ba'da zawal. Nah, ini kecuali ba'da zawal, ketika sudah tergesernya matahari, yaitu ba'da asar, li shaim, bagi orang yang puasa. Wa tawi siwak iku fi salasati mawadiin, ing dalem telu apane mawadiin panggonane. Dianjurkannya lebih asadu tawi lebih banget istighbaban hale luwih dianjurkan. Sing pertama inda taghayyuril fahmi min azmin, ketika berubahnya mulut min azmin dari diam yang lama, wa ghairihi lan sakliyane azm, wa inda qiyam minan naum, dan ketika bangun dari tidur indal qiyam minan naum. Ini indal qiyam minan naum, indal qiyam minan naum, minan naumi bangun dari tidur. Lalu yang terakhir indal qiyam ila sholati, ketika akan melaksanakan sholat. 3 fasal ini dulu, besok kita lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat, semoga membawa keberkahan apa yang kita kaji ini. Ini kitab Fathul Qarib karya Imam As-Suja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Semoga kita bisa mengamalkan. Ini madhab Imam Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah wa ya ayyuhar rajul min safa'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad